Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Surya Dharma dengan NIM 18233105. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi. Baik, di video pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Sebelum saya memulai presentasi saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu Cici Adriani SEMM selaku dosen pengampu serta pembimbing dalam mata kuliah etika perpajakan. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Di sini ada beberapa poin, diantaranya yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kode etik dalam perusahaan global. Yaitu di sini mempunyai beberapa prinsip, diantaranya prinsip tanggung jawab bisnis dari shareholders, yaitu nilai bisnis dari masyarakat, adanya ciptanya produk dan jasa yang diperoleh atau dikonsumsi dengan harga yang cukup relatif murah dan dapat dinikmati oleh semua orang. Yang kedua yaitu dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunikasi dunia, yaitu organisasi-organisasi bisnis yang didirikan di luar negeri untuk membangun dan memproduksi atau menjual jasa maupun barang yang dapat dinikmati oleh semua orang di kalangan masyarakat di sebuah perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu sikap menghormati aturan, yaitu di dalam organisasi apabila kita mendirikan sebuah perusahaan atau membuat pasar global, kita harus menghormati aturan-aturan yang ada di sebuah negara tersebut. Yang selanjutnya itu dukungan bagi perdagangan multilateral, yaitu organisasi bisnis mendukung sistem perdagangan multilateral dari GATT atau WTO serta kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak negara tersebut. Yang selanjutnya itu menghindari operasi yang tidak etis. Jadi, dalam perusahaan bisnis global kita harus memiliki izin-izin atau sebuah peraturan yang telah dibuat di negara tersebut sehingga kita tidak terjaring oleh operasi-operasi yang dilakukan oleh perusahaan di mana tempat perusahaan kita tersebut dibuat. Selanjutnya itu tentang prinsip etika dalam pasar bebas, yaitu dalam pasar bebas kita memiliki prinsip-prinsip atau beretika sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan faktif bagi semua pelaku bisnis. Yang kedua yaitu adanya aturan yang jelas. Aturan ini dilakukan juga secara fair, transparan, konsekuensi, dan objektif. Yang selanjutnya yaitu pasar memberi peluang dan secara optimal walaupun belum sempurna, tetapi bisa memberikan persaingan yang sehat. Yang selanjutnya itu tentang mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu memberikan peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan dalam menjual sebuah produk di negara manapun apabila telah melakukan atau telah menaati semua peraturan yang telah dibuat dalam pasar bebas tersebut. Selanjutnya yang C yaitu globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi merupakan integrasi internasional yang terjadi sebagai hasil dari perkembangan perdagangan internasional, yaitu di bidang barang dan jasa global yang banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti kultural dan lingkungan sosial. Selain itu, bentuk dan konsekuensi dari global adalah perdagangan bebas. Dengan terwujudnya perdagangan global atau perdagangan bebas, semua pihak atau pelaku usaha dapat mendirikan sebuah berdagang di negara manapun selagi mereka menaati aturan-aturan ataupun aspek-aspek yang telah diterapkan di dalam sebuah negara tersebut. Materi yang D yaitu peran pemerintah dalam pasar bebas. Di sini pemerintah berperan penting dalam kemajuan atau dalam perdagangan bebas bagi pelaku-pelaku usaha. Di antaranya peran pemerintah yaitu mengawasi agar akibat ekstrim kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang selanjutnya menyediakan barang publik yang cukup
hingga masyarakat dapat membelinya dan memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan mudah mereka bisa menjual barang tersebut. Yang selanjutnya, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan kendala-kendala yang dapat merugikan si pelaku perdagangan bebas tersebut. Yang selanjutnya, membuat undang-undang yang diperlukan untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar, menciptakan desain sosial ekonomi, dan menciptakan sebuah pelayan sehingga dapat melakukan penjualan secara bebas di manapun dan kapanpun. Selanjutnya yang E yaitu perpajakan dalam perusahaan global. Di sini pelaku usaha tidak lain yang dihadapi yaitu masalah perpajakan, di mana perpajakan itu hukumnya wajib bagi pelaku usaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP, itu pengusaha kena pajak, di mana perusahaan-perusahaan harus membayar perpajakannya dimanapun. Di sini perpajakan sangatlah berperan penting di dalam perusahaan persaingan global, di mana pelaku usaha harus memikirkan di mana mereka harus membayar pajaknya. Sebagai contoh, di sini ada perusahaan Google yang menerapkan strategi perencanaan pajak, di mana mereka atau perusahaan tersebut menerapkan sebuah strategi dalam perencanaan pembayaran pajaknya, yaitu dengan melakukan sebuah terobosan baru dalam perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan Google tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Atau kita bisa dapat melihat di mana negara yang tidak memiliki tarif pajak yang rendah, bahkan tidak dikenakan pajak. Kita bisa melakukan terobosan baru ataupun pembayaran pajak di negara tersebut, sehingga kita tidak dikenakan pajak terlalu tinggi, sehingga profit dari perusahaan kita tidak begitu banyak kita keluarkan dalam pembayaran pajaknya. Membahas materi yang terakhir yaitu contoh kasus. Di sini saya mengambil kasus dugaan dumping terhadap ekspor produk kertas Indonesia ke Korea. Baik, saya akan menampilkan di layar monitor bentuk kasusnya. Baik, setelah saya tampilkan di layar monitor, kita dapat membaca secara gamblang atau detail kasus tersebut. Di sini gambaran besarnya, garis besarnya dari kasus di sini yaitu perusahaan Indonesia dituduh melakukan dumping terhadap ekspor kertas paper di Korea Selatan, di daerah Korea, sehingga perusahaan Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu kerugiannya sebesar 2,8% hingga 8,22% terhitung 7 November 2003. Dari kasus tersebut, pihak Indonesia atau pihak perusahaan yang berasal dari Indonesia melakukan atau mengajukan beberapa pengaduan seperti yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2012 yang meminta diadakan konsekuensi bilateral, namun konstitusi bilateral tersebut tidak mendapatkan hasil apapun, sehingga pada tanggal 7 Juni 2004 gagal mencapai kesepakatan tersebut, sehingga Indonesia harus meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa yang disingkat BODS atau DSB, Organisasi Perdagangan Dumping tersebut. Dari beberapa tahap-tahap yang telah dilakukan, akhirnya melalui pemerintah, DSB dan WTO mengabulkan dan menyetujui gugatan Indonesia tersebut. Dan video presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.